Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Rustan Effendi SPDI MPDI selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, saya atas nama Atifah Hikmawati dan rekan saya atas nama Andi Putih Salsabila akan memaparkan materi mengenai pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam pengembangan kurikulum berbasis madrasah, pada tahap pertama kita perlu melakukan analisis situasi dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Struktur pendukung, yaitu ketentuan administrasi di dalam pengimplementasiannya baik di dalam maupun di luar sekolah. Struktur pengambilan keputusan, yaitu ketentuan administrasi di dalam sekolah untuk mengoptimalkan partisipasi staf. Ketiga, pergerakan akuntabilitas, yaitu dampak dari kurikulum untuk semakin meningkatkan akuntabilitas sekolah. Keempat, perubahan persepsi atas peran guru, yaitu kemampuan peran staf di dalam menyesuaikan peran barunya sebagai pengembangan kurikulum daripada hanya sekedar pelaksanaan kurikulum. Sistem promosi, yaitu melalui transfer promosi. Terakhir, seorang ahli sekolah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di dalam pengembangan kurikulum. Kelebihan dan kekurangan pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Beberapa kelebihan pengembangan kurikulum berbasis madrasah yaitu guru-guru lokal dapat menentukan penggunaan sumber-sumber daya madrasah dengan baik. Kedua, mereka yang mengimplementasikan kurikulum merupakan mereka yang telah mengembangkan kurikulum tersebut. Ini memberikan suatu pemahaman yang lebih luas terhadap identifikasi tugas-tugas belajar. Ketiga, kebutuhan siswa terpenuhi. Hal ini akan memiliki suatu pengaruh yang kuat pada siswa. Akuntabilitas yang besar terhadap kurikulum dan penampilan guru terlihat. Berikutnya, peran orang tua dan anggota masyarakat dapat secara mudah terlihat dalam perencanaan kurikulum yang bermakna. Terakhir, dianggap sebagai suatu kemampuan untuk melakukan respon terbaik terhadap kebutuhan situasi kelas, kesadaran terbaik di antara para staf, dan terlihat adanya hubungan luas untuk memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari rekan saya atas nama Andi Putih Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai kekurangan pengembangan kurikulum berbasis madrasah, yaitu yang pertama, kekurangan struktur pendukung untuk administrator dan guru. Yang kedua, sindrom konformitas para administrator dan guru mengurangi kreativitas. Yang ketiga, kurangnya waktu bagi guru untuk melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Yang keempat, kurangnya guru yang berpengalaman atau terlatih di dalam proses pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Yang kelima, pergerakan guru antar sekolah untuk promosi layanan negara dan semacamnya
menghasilkan suatu basis guru yang tidak stabil. Yang keenam, memerlukan perubahan-perubahan signifikan pada peran guru dan administrator yang secara alamiah menentang. Yang ketujuh, sekolah-sekolah satu sama lain dengan cepat menjadi berbeda atau tidak memiliki langkah yang sama, dan tumpang tindih biasa bisa muncul di antara sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, prosedur pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Pada pengembangan kurikulum berbasis madrasah sama dengan prosedur pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Mengingat madrasah dengan sekolah memiliki substansi yang sama, yaitu keduanya merupakan tempat belajar secara formal. Secara sederhana, prosedur pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan model pengembangan. Yang kedua, analisis situasi dan kebutuhan. Yang ketiga, penentuan aims, goals, dan objectives. Yang keempat, merumuskan isi kurikulum. Yang kelima, seleksi metode-metode kurikulum. Yang keenam, implementasi kurikulum. Yang ketujuh, evaluasi kurikulum. Yang kedelapan, umpan balik dari perubahan kurikulum. Terima kasih.